Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore teman-teman pecinta begonia dan pencinta tanaman hias dimanapun Anda berada. Sore hari ini, di video kali ini saya ingin menunjukkan secara langsung bagaimana cara memilih daun bambu yang bisa kita gunakan, bisa kita olah sebagai media tanam untuk begonia maupun untuk tanaman hias lainnya. Di mana media tanam dari daun bambu ini, daun bambu lapuk ya teman-teman, tepatnya disebut media tanam ajaib karena memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibanding media tanam yang lain. Sekarang saya sudah berada di areal rumpun bambu ya teman-teman, tetapi untuk bambu yang bisa kita gunakan yaitu bambu awitali. Sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang media tanam bambu, daun bambu apa saja dari pohon bambu jenis apa yang bisa, yang aman dan baik untuk kita gunakan sebagai media tanam, karena tidak semua pohon bambu yang daunnya bisa kita gunakan sebagai media tanam karena bersifat panas dan mematikan untuk tanaman hias teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, tempat bambu tali ini ada di bawah sana, jadi kita harus turun ke sana teman-teman ya. Langsung saja, let's go. Ya, ini teman-teman perjalanan menuju tempat banyak daun bambu dari pohon bambu jenis tali ya teman-teman, bahasa Sundanya bambu tali. Lebih mudahnya bambu ini yang rumpun bambunya itu tidak terlalu besar, tidak seperti bambu andong dan tidak terlalu kecil seperti bambu hias pertengahan. Teman-teman, kita sudah sampai tepatnya di lokasinya ya, yang ada bambu tali. Seputaran sini hanya ada bambu tali, jadi aman ya teman-teman, tidak takut tercampur dengan jenis pohon bambu lainnya. Nah, ini di bawah kita sangat melimpah ya teman-teman daunnya ini. Kalau tidak kita manfaatkan, dia cuma jadi sampah dan kembali ke alam. Jadi tidak baru belakangan ini sih viral ya media tanam ini. Yang mana yang kita ambil teman-teman, saya tunjukkan langsung ya. Ini yang kering-kering ini bagus kita ambil, tetapi harus kita olah lagi untuk dilakukan secara alami, versi petani lokal Jawa Barat ya teman-teman, khususnya petani lokal di Bogor. Dia dilakukan secara alami. Nanti saya tutorialkan cara membuatnya setelah dari sini dan kita pulang ke rumah, kita buat ya teman-teman. Ini bisa diambil, sebentar saya ambil karungnya. Nah teman-teman, kalau mau lebih praktis lagi, dimana sudah langsung siap pakai, kita cari yang lapuk. Nah, dimana daun bambu yang sudah lapuk alami ini, yaitu di bawah bambu yang kering ini teman-teman. Nih, geserkan yang kering ini, di bawahnya ada yang sudah lapuk. Ini baru hujan kayaknya. Ini sudah lapuk alami ya. Ini seperti ini teman-teman. Ini lapuk, jadi sudah bisa langsung dipakai, tinggal kita perkecil ya teman-teman. Kali ini saya lebih konsentrasi untuk mengambil yang sudah lapuk ya teman-teman, yang jika kita pegang dia sudah tidak bunyi krenyes-krenyes ya, sudah tidak terlalu tajam, jadi tinggal butuh sedikit proses atau bahkan bisa langsung dipakai, tinggal diperkecil sehingga stabil untuk media tanam ya teman-teman. Akhir kata di sini saya mau bilang, ambil secukupnya sesuai kebutuhannya teman-teman, jangan terlalu serakah dengan alam. Dan kemudian setelah kita ngambil, misalnya saya tadi ngambil di sini, usahakan dikembalikan teman-teman ya, ditutup kembali dengan daun-daun kering, yang tanah-tanahnya yang kita ngambil, yang daun lapuk itu kita tutup kembali dengan daun-daun, supaya apa yang kita berikan ke alam akan alam berikan kembali ke kita ya teman-teman. Belajar untuk menghargai alam. Oke, sekian teman-teman. Belum selesai ya, nanti kita lanjut lagi di rumah bagaimana memprosesnya sampai siap pakai. Oke teman-teman, kita let's
untuk kembali tuh dia karena dia di bawah harus naik, jadi ngos-ngosan. Ini saya ngambil secukupnya. Nanti teman-teman untuk mempersingkat durasi saya buat di part 2 ya, cara mengolah, memotong-motongnya sampai siap kita gunakan, sampai ideal untuk kita gunakan sebagai media tanam, khususnya untuk begonia dan secara umum untuk tanaman hias lainnya. Oke teman-teman, ini adalah daun bambu yang kita ambil kemarin di hutan bambu ya teman-teman. Sekali lagi, daun bambu awi tali dalam bahasa Sunda atau bambu tali ya, jangan bambu yang lain. Langkah pertama kita pisahkan karena pasti ada yang tercampur dengan yang belum terlalu lapuk. Gampang ya teman-teman, tinggal diginiin itu pasti terpisah yang masih gini, tapi jangan dibuang, ini masih bisa kita olah dengan dilakukan secara alami. Kita ambil yang lapuk, pisahkan juga batang-batangnya. Ini yang sudah benar-benar lapuk. Kalau yang ini teman-teman sudah bisa langsung digunakan, sudah lapuk. Tinggal kita ukurannya kita perkecil biar lebih ideal untuk media tanam ya. Ini untuk mempersingkat durasi, saya contohkan saja ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kalau sudah terpisah seperti ini, sudah dapat yang benar-benar lapuk, tinggal kita gunting-gunting ya teman-teman. Seperti ini. Saya pakai gunting seperti ini banyak di Shopee ya buat mempercepat. Pakai gunting biasa juga bisa sih. Sekecil mungkin, semampu kita ya teman-teman, sebisa mungkin, kecil sebisa kemampuan kita membuat kecil. Kalau yang punya yang skala besar ya teman-teman, yang udah pabrik tuh, yang banyak dijual di online, dia pakai alat penggiling. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti ini teman-teman, ideal, sudah ideal untuk dijadikan media tanam. Kalau langsung digunakan langsung segini bisa sih, cuman kurang afdol ya, kurang ideal untuk seperti ini teman-teman. Tidak perlu sampai seperti yang tentu berbeda ya, seperti kita kalau yang pakai mesin yang skala besar untuk dijual. Kalau kita kan cuma untuk pemakaian rumahan ya, yang sudah lapuk, sudah kecil, sudah tidak perlu digunting. Beberapa orang teman-teman ada yang dikomposin lagi ya. Kalau saya yang dikomposin lagi yang seperti ini, jadi biar dia lapuk. Tapi jarang saya buat kompos karena saya lebih suka yang praktis, jadi saya lakukan secara alami. Caranya yaitu pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya. Caranya itu tinggal diisi di karung, kemudian dijemur. Lama-lama dia lapuk, kira-kira 4 mingguan lah kalau dari pengalaman saya. Ada juga beberapa orang yang dibuat kompos ya teman-teman, yang kering itu dibuat campuran kompos. Cuman kalau dibuat campuran kompos
sama sih, butuh waktu lebih lama lagi. Nanti di part 3 saya akan membuat tutorial membuat kompos dari daun bambu kering, teman-teman. Kandungannya, fungsinya sudah saya coba ke tanaman-tanaman saya, terutama ke begonia, sama ya teman-teman, sama aja. Mau yang dikomposin ataupun mau yang dilakukan dengan cara dibuat kompos, ataupun yang alami, yang lapuk alami di bawah pohon yang saya ambil seperti ini, langsung siap pakai, tinggal digunting-gunting, diperkecil, ataupun yang daun bambu kering yang kita lakukan di rumah secara alami. Sama khasiatnya, manfaatnya, kandungannya mirip-mirip, dan tentu tidak berbahaya untuk tanaman. Oke teman-teman, jadi saya hanya mencontohkan ya. Makanya karena makan waktu, kalau mau beli begonia online harus disiapkan dari jauh-jauh hari ini media tanam yang seperti ini. Contoh media tanam yang daun bambu yang saya gunakan, hampir 100% daun bambu, 80% daun bambu, dan 20% sekam mentah fermentasi. Sekamnya sampai nggak kelihatan karena kebanyakan daun bambu ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dia cepat ya teman-teman pertumbuhannya, karena yaitu aerasi, porositasnya sangat baik, rongga-rongga udaranya sangat banyak, sehingga akarnya cepat menyebar, cepat gondrong ya teman-teman. Teman-teman yang sudah lapuk kayak tadi, nanti daun bambu ini sebenarnya nggak perlu terlalu dilakukan sampai lapuk banget, karena seiring dengan kita jadwal penyiraman, seiring disiram dia lebih cepat lapuk ya teman-teman. Nanti kalau sudah lapuk banget tinggal ditambah-tambahkan, diganti samping-sampingnya saja. Ini hasilnya, ini yang Rex. Jadi daunnya jadi besar-besar, tentu dengan dibantu juga dengan perawatan dan pemupukan. Seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti. Nanti selanjutnya ada part 3 untuk cara membuat kompos dari daun bambu ini. Walaupun ini sudah siap pakai, cuman saya mau mentutorialkan secara lengkap berbagai cara untuk mengolah daun bambu. Kalau yang mau praktis, langsung ngambil yang lapuk, tinggal digunting-gunting, sudah siap pakai. Terima kasih teman-teman, salam satu hobi. Sudah.